Mesin amplas menurut saya adalah mesin wajib yang harus dimiliki untuk kita yang hobi kayu ya. Jadi kalau tidak ada mesin amplas itu untuk finishing kurang afdol menurut saya. Nah, karena saya sudah mau beralih ke cordless semua atau mau menggunakan baterai semua power tools yang ada di workshop saya ini, jadinya saya sudah membeli sebuah mesin orbital sander cordless dari brand Inco ya. Ini sudah ada beberapa channel yang bahas, tapi nggak apa-apa ya kita bahas lagi. Ini versi saya. Nanti di ujung ceritanya, di ujung cerita. Di akhirnya ya, di akhirnya saya akan bandingkan dengan modern M50 yang saya miliki ya. Yang ini nih. Ini sudah saya ulas juga ya. Sudah saya ulas juga. Kalau kalian mau lihat ulasannya, cek kolom deskripsi. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune. Kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin orbital sander cordless dari brand Inco. Untuk kemasan produk khasnya Inco ya, dus berwarna. Di sini untuk baterainya 20 volt dan untuk tipenya CRO SLI 2001 unit only tanpa baterai ya teman-teman ya. Di sini juga ada keterangannya nih, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Nah, ini untuk harganya 700 ribuan di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini di paket pembelian yang pertama ada dust kolektornya atau tempat penampungan debu. Lalu ini ada buku panduan. Berikutnya ini adalah kertas amplasnya ya. Lalu unitnya. Udah ya, kosong itu aja. Untuk bentuk unitnya kurang lebih seperti ini nih. Itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama untuk dust kolektornya ini untuk kainnya bagus ya, tergolong bagus untuk kainnya teman-teman. Ini sudah sekelas dengan Stanley dan DeWalt untuk kainnya. Untuk material bahan plastiknya juga oke ya, nggak ada masalah ini bagus. Ya Inco sih kalau menurut saya build quality nggak pernah mengecewakan ya, karena ini brand global sih. Lalu untuk unit mesin amplasnya, nih bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dari bentuk sendiri sih saya nggak ada masalah ya, ini oke-oke aja menurut saya. Untuk material bahan plastiknya bagus ya, ini bagus teman-teman untuk material bahan plastiknya. Terkesan kokoh dan solid. Lalu untuk karetnya juga ini ada tekstur-teksturnya. Jadi apabila tangan kita mudah berkeringat, tidak licin ya. Walaupun ini agak keras sih sebenarnya, tapi ada tekstur-teksturnya ya lumayan lah. Untuk Inco-nya ini di emboss. Lalu ini untuk padnya ya. Padnya bagus banget teman-teman. Ini kalau kita bandingkan dengan brand Cina yang lain ya, padnya tergolong yang paling bagus. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya yang pertama dust kolektornya ini bisa lepas pasang dengan mudah. Jadi mode mekanismenya itu seperti pipa ya, sambungan pipa. Jadi tinggal dilepas pasang tanpa pengunci. Dan ini juga bisa disambungkan ke vacuum cleaner ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya dipasangkan ke vacuum cleaner juga bisa. Lalu di sini ada tombol on off, tidak ada fitur variable speed ya. Hanya ada tombol on off-nya saja. Nih, tombol on dan tombol off. Jadi untuk kecepatannya linear ya, hanya ada satu kecepatan saja, tidak ada variabel speednya yang bisa kita ubah-ubah seperti mesin cordless modern yang pernah saya ulas sebelumnya. Untuk fitur standar ya menurut saya ya ini hanya sebuah mesin amplas sih. Selanjutnya kita akan uji spesifikasinya menggunakan alat ukur yang saya punya. Oke, untuk uji spesifikasi yang pertama untuk RPM-nya. Ini sebenarnya kita nggak bisa hitung melalui pad-nya ini ya teman-teman ya. Karena putaran yang 10.000 RPM yang tertulis pada spesifikasinya, di sini kan tertulis nih, 10.000 RPM. Itu putaran motornya, bukan putaran pad-nya ini ya. Karena kalau kita ukur menggunakan takometer digital, ini nggak akan dapat angkanya 10.000. Palingan ya, dan ini dapatnya ya rendah lah ya. Karena ini pad-nya ini putarannya itu tidak konstan dan juga dia ada getarannya lagi. Jadi tidak 10.000 RPM dari mesinnya ini tidak langsung dialirkan ke padnya ini nih. Kita coba aja ya biar lebih yakin nih. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini hanya tercatat 78 RPM. Jadi putaran 10.000 RPM itu bukan putaran padnya, tetapi putaran motor mesinnya. Selanjutnya untuk suaranya ya, kita akan ukur.
Ini suaranya halus ya teman-teman ya. Hanya di angka 90,8 desibel. Jadi kalau saya bandingkan dengan modern pada kecepatan tertinggi, ini jauh lebih adem suaranya. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat getarannya ya. Untuk getaran di tangan juga adem ya teman-teman ya, di angka 4,6 mm per second. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang, ya saya rasa getarannya tidak akan tertinggal di tangan kita. Tapi nanti saya akan coba ya. Oke, untuk uji coba pertama, di sini saya akan mengamplas. Ini adalah triplek ya, medianya triplek. Kita kerja-kerja ringan dulu ya. Kita lihat bagaimana performanya. Enak-enak aja ya, nggak ada masalah. Kita lihat nih untuk dust kolektornya ya. Nah, ini mantep nih dust kolektornya nih. Ini dust kolektornya nih. Nih. Ya, nih ya. Ini isinya, bisa kalian lihat sendiri ya untuk isinya. Jadi ya efektif ya untuk dust kolektornya ini. Nih. Nih. Kelihatan ya. Sekarang kita akan coba kerja yang lebih berat lagi ya. Saya akan ganti, oh ya tadi ini saya gunakan grid 180. Sekarang saya akan ganti grid yang lebih kasar lagi. Saya akan coba mengelupas cat nih. Jadi lumayan berat kerjanya. Nih, ini ada cat, ada triplek yang sudah dicat. Kita akan coba kelupas catnya ini ya. Oke, ini saya langsung gunakan grid 80 ya. Kita lihat bagaimana performanya. Ya, ini menurut saya ya teman-teman ya. Getaran di tangan itu halus, lalu suaranya juga nggak berisik, dan untuk dust kolektornya ini benar-benar efektif ya. Jadi pada saat saya mengamplas tadi, saya tidak menggunakan masker ini, jangan ditiru ya teman-teman ya. Tetapi apa ya, tidak ada saya rasakan ada debu yang terhirup gitu. Jadi mantap. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin orbital sander dari Inco ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi, jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari sisi build quality nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman ya. Saya sudah beberapa kali mereview produk Inco, tidak ada yang mengecewakan untuk build quality-nya, termasuk orbital sander ini, mantap sekali untuk build quality. Lalu untuk fitur, standar sekali ya. Fiturnya standar, tidak ada variable speed-nya. Hanya ada satu kecepatan. Tetapi untuk fitur-fitur yang ada pada alat ini, semuanya bekerja dengan baik. Untuk spesifikasi di atas kertasnya sendiri sih, ya ini sudah oke menurut saya. Tetapi kalau saya sih nggak terlalu penting ya spek di atas kertas. Yang paling penting bagi saya adalah user experience, kenyamanan menggunakannya.
Lalu untuk performa, nah ini performanya sih tenaganya oke ya, nggak ada masalah sama sekali. Digunakan untuk mengamplas oke-oke saja. Bahkan pada saat saya tekan-tekan tadi nggak ada masalah sama sekali. Lalu dari sisi kenyamanan, nah ini nih yang paling penting ya, yang paling penting. Nyaman teman-teman, menggunakan alat ini nyaman ya. Getaran di tangan itu tidak begitu terasa kuat ya. Kalau saya bandingkan dengan modern M50 ini, apabila kita menggunakan lama ya, menggunakannya lama, itu getarannya masih tersisa di tangan tuh. Setelah kita gunakan, getarannya masih tersisa di tangan nih. Begini tangan itu ya, terasanya masih ada getaran gitu. Tetapi pada saat saya menggunakan Inco ini, walaupun saya gunakan lumayan lama ya, getaran di tangan itu tidak terlalu terasa. Walaupun ada ya, nggak mungkin nggak ada. Ada, tetapi kalau kita bandingkan dengan modern M50 ini, jauh lebih nyaman menggunakan Inco. Nah, karena saya sudah bawa-bawa M50, kita bandingkan aja langsung ya ini ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau kalian tidak setuju ya nggak jadi masalah. Ya itu tadi ya, untuk tingkat kenyamanan jauh Inco lebih nyaman dibandingkan dengan modern M50. Ini perbedaan harganya lumayan ya. Kalau Inco ini dengan baterai dan charger 1.100.000. Sementara untuk modern M50 ini 800 ribuan. Jadi lumayan untuk selisih harganya. Dengan perbedaan harga segitu, ya jadinya build quality juga menjadi beda ya. Untuk build quality saya lebih menjagokan Inco ya dibandingkan dengan modern. Sekali lagi saya bandingkannya, ini bukan yang modern nggak bagus ya, tetapi untuk build quality Inco lebih unggul dibandingkan dengan modern. Lalu fitur, nah ini fitur yang lebih unggul modern karena modern ini ada 3 kecepatan ya, ada variable speednya. Sementara untuk Inco ini hanya satu saja seperti yang saya katakan tadi. Tapi apakah penting Bang? Punya 3 variabel speed apakah penting? Ya itu tergantung ya. Kalau saya sih ya kalau ada ya lumayan. Kalau nggak ada ya nggak masalah ya. Karena pada saat kita mengamplas gini ya. Pada saat mengamplas itu kan ada suatu titik yang kita nggak perlu tenaga yang lebih besar atau kecepatan yang lebih tinggi. Hanya sekedar untuk meratakan saja. Nah ini bisa digunakan ya dengan ini. Sementara untuk Inco ini tenaganya langsung gede. Ya bagi kalian yang sudah biasa menggunakan mesin amplas mungkin kecepatan itu tidak menjadi terlalu masalah ya. Tapi bagi yang skillnya pas-pasan, orang yang hanya biasa untuk hobi-hobi saja, ya menurut saya sih berguna ada variabel speednya. Untuk spesifikasi yang saya katakan tadi ya, walaupun secara spek di atas kertas, modern ini lebih unggul, dia di 12.000 RPM, sementara Inco ini hanya di 10.000 RPM. Tetapi ya nggak jadi masalah juga, karena pada saat saya gunakan tadi sih, untuk feels penggunaannya, untuk tenaganya sendiri sih, ya sama-sama aja ya, nggak terlalu jauh lah terasa perbedaannya. Bahkan nggak terasa beda gitu ya, sama-sama aja gitu teman-teman. Dan satu lagi nih, dust collector Inco ini bekerja dengan baik. Nih, dust collectornya ini bekerja dengan baik. Sementara untuk dust collector dari modern ini apa ya? Pada saat kita gunakan sering lepas-lepas begini nih, sering lepas-lepas ya. Ya untuk material bahan kainnya juga ini terlihat murah ya. Sementara untuk Inco ini lebih niat, lebih tebal. Sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau budget kalian hanya 800 ribuan, saya rasa M50 sudah oke ya. Tetapi kalau kalian bisa nambah 300 sampai dengan 400 ribu lagi, ya Inco adalah pilihan yang tepat. Udah ya, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.